Halo sobat pecinta rebahan, kembali lagi di channel Sing Sin. Beli celana tapi kurang bahan, jangan lupa pastikan lu rebahan. Oke, langsung saja ke topik bahasan dan dengarkan apa yang gue bahas kali ini. One Piece episode 997, pertarungan di bawah bulan purnama. Check it out. Cerita dimulai. Luffy yang berteriak dengan kencang dan memberitahukan kepada semua orang untuk pertarungan besar-besaran. Dia berteriak di hadapan Big Mom. Akan tetapi Big Mom dengan remeh memandangnya. Berbeda dari Big Mom, Yamato sebagai seorang anak Yonko, yaitu Kaido, malah memuji Luffy. Di dalam hatinya dia berkata, "Adik es ini memang sangat hebat. Aku senang bisa bertarung bersamanya." Yamato lalu tersenyum gembira. Bos Yogoro yang satu tempat dengan Luffy, Yamato dan juga Big Mom, dia juga sangat senang mendengar apa yang dikatakan Luffy. Dia sudah bersabar selama 20 tahun ini dan berhasil sampai sejauh ini berkat bantuan dari Luffy. Dan dia berkata, "Meskipun harus mati, mari kita penggal kepala Kaido." Oikzo. Para samurai yang bersama dengan bos Yogoro berteriak dan mengangkat pedang mereka, lalu bersiap untuk perang. Kondisi Kaido yang terluka karena terkena serangan dari para samurai Akazaya memegang dadanya sambil menahan sakit dan nafasnya tak beraturan. Luka yang dideritanya itu tepat bekas luka yang diberikan oleh Oden kepadanya waktu dulu dia bertarung. Lalu Kinemon dengan lantang berkata kepada Kaido bahwa dia bisa melakukan penyerangan ini semua berkat bantuan Luffy. Maka dari itu dia tak akan membiarkan Kaido lolos. Kaido pun tertawa sambil mengeluarkan aura dari tubuhnya. Big Mom dengan santainya meremehkan keadaan Luffy dan kawan-kawannya yang sedang melakukan penyerangan ke Kastil Onigashima, dikarenakan mereka hanya membawa beberapa ratus pasukan saja, sedangkan pasukan yang ada di Kastil Onigashima ada ribuan. Big Mom pun tertawa. Mama. Queen yang berada di atas panggung yang mendengar pernyataan Luffy juga meremehkan dia dan ikut menertawakannya sambil berkata, "Dasar bodoh, pasukan kami ada 30.000 tahu. Kalian bisa apa hanya dengan beberapa ratus prajurit, hah?" Namun beberapa detik setelah itu, Queen menerima telepon dari Denden Mushi. Suara Denden Mushi berbunyi. Lalu Queen mengangkatnya. Kecah. Setelah Queen mengangkatnya, terdengar jeritan dari seorang prajurit Kaido yang sedang melaporkan keadaan yang ada di lokasi tersebut. Prajurit itu berkata, "Gawat, ribuan penyusup masuk melalui pintu gerbang belakang." Queen yang mendengar berita itu langsung terkaget-kaget sampai matanya mau copot. Apa kau bilang?" Para penyusup itu berbondong-bondong menerobos masuk melalui pintu belakang Kastil Onigashima. Mereka semua dulunya adalah samurai bawahan dari Oden yang ada di negeri Wano. Di dalam Kastil Onigashima, di sebuah lorong, Zoro terlihat sedang bertarung dengan beberapa prajurit Kaido. Dia menebas para prajurit itu dengan jurus dua pedangnya. Dengan cepat, para prajurit itu tumbang. Lalu Zoro dikepung, tapi dia mengatakan, "Oh, kalau itu mau kalian, aku akan menebas kalian sampai habis." Tiba-tiba salah seorang prajurit yang penampilannya sama dengan mereka menyerang rekannya sendiri. Zoro yang melihat itu, dia kebingungan. Akan tetapi seorang prajurit yang menyerang rekannya tadi melepas pakaiannya
Seketika pakaiannya itu pun berubah menjadi pakaian seorang samurai. Nah, beberapa rekannya juga melepaskan pakaiannya dan juga memiliki pakaian yang sama seperti dia. Zoro pun bergumam, "Oh, samurai ya." Ternyata mereka adalah rekannya Kinemon yang dirubah penampilannya oleh Kinemon. Queen yang tadinya meremehkan omongan Luffy, sekarang dia mengeluarkan keringat dingin. Laporan demi laporan datang bertubi-tubi diterimanya dari pasukan penjaga. Isi laporannya yaitu, lapor di titik B, para samurai bekerja sama dengan Roronoa Zoro. Lapor di titik C, samurai yang seharusnya ditahan di ibu kota bunga dan tawanan udon sedang mengamuk. Queen yang mendengar laporan-laporan tadi langsung lemes kakinya. Di salah satu ruangan di sebuah lorong Kastil Onigashima, Kid dan anak buahnya juga sedang mengamuk. Mereka melakukan penyerangan kepada para prajurit Kaido yang menjaga ruangan tersebut. Di samping Kid juga ada kelompok dari para samurai pemberontak yang juga akan melawan pemerintahan Kaido. Semua prajurit yang ada di lorong tersebut satu persatu dibantai oleh mereka tanpa ampun. Di sisi lain, di salah satu lorong ruang juga, room, teknik andalan dari Law melebar ke seluruh ruangan. Para prajurit yang menjaga ruangan tersebut terkena teknik dari Law. Kemudian salah satu prajurit membawa bom dan melemparkan ke arah Law dan kawan-kawan. Namun dengan cepat Law memotong tanduk salah satu prajurit Kaido, kemudian menyilangkan kedua jarinya. Sunburst! Bom pun terlempar ke arah prajurit yang melemparkan bom itu sendiri. Lalu meledaklah bom itu. Para prajurit pun tumbang. Lalu Law dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju tempat Kaido berada. Di sisi lain, Queen yang masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi sambil memegang denden mushi di tangannya, mendapat laporan lagi bahwa Kid beserta kawan-kawannya sudah mulai melakukan penyerangan. Ditambah lagi mantan Shichibukai Law juga datang melakukan penyerangan. Laporan demi laporan masih saja terus masuk. Kastil Onigashima dalam keadaan genting. Kemudian laporan terakhir masuk lagi. Marco dan Peros yang berada di pintu masuk pulau juga bersama-sama melakukan penyerangan terhadap pasukan Kaido. Queen yang belum sempat memahami keadaannya lalu memegang mic-nya, kemudian mengumumkan kepada para prajurit untuk menghentikan jamuannya dan bersiap mengangkat senjata untuk perang. Terdengar suara tawa Kaido dari bawah lantai. Semua orang langsung melihat ke arah suara tersebut. Kemudian Kaido berubah menjadi naga dan terbang menuju ke atas Kastil Onigashima sambil berkata kepada Luffy bahwa dia menerima tantangan Luffy. Para samurai Akazaya yang tadinya telah melukai Kaido ikut numpang di tubuh naga Kaido, mengikutinya pergi ke atas. Sehingga cerita, sampailah mereka di atas Kastil Onigashima. Terlihat bulan sedang mengalami fenomena, yaitu bulan purnama. Tempat itu sangat luas dan terbuka sehingga cocok untuk pertarungan sampai mati, kata Kaido. Sebelum mereka akhirnya bertarung, Kaido dan samurai Akazaya saling ngebacotin satu sama lain ya. Dan akhirnya para pasukan Sukumin muncul di hadapan Kaido untuk membantu samurai Akazaya mengalahkan Kaido. Akan tetapi tiba-tiba dari pintu gerbang terbuka dan muncullah Jack dan pasukannya. Nekomamushi dan Inuarashi kemudian melihat Jack dan akan melawannya. Mereka melakukan henshin
untuk melawan Jack. Namun mereka dihentikan oleh para masketir suku Ming. Mereka bilang, biarlah kami yang akan melawan Jack. Nikomamushi sama, Inuarashi sama. Mereka pun henshin ya, dan menjadi sulong. Nah, wujud sulong ini semuanya serba putih. Bulunya berubah menjadi putih, matanya merah. Mereka akan bertarung sampai mati. Bentuk mereka juga sangat buas, lebih buas daripada sebelumnya. Jack yang melakukan penyerangan akan tetapi dihentikan oleh pasukan Ming, yaitu para masketir, dan dipukul mundur oleh para suku Ming tersebut dengan teknik pedang mereka yang mampu mengeluarkan tenaga listrik, membuat Jack dan pasukannya terpental dan ambruk. Sudah saatnya Nekomamushi dan Inuarashi henshin menjadi sulong juga. Dan cerita pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu topik bahasan kali ini. Semoga lo terhibur dan jangan lupa tetap santuy dan rebahan. Sampai jumpa. Bye bye.